Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dwi Ananda dari kelas 1A. Di sini saya akan melakukan perkenalan diri dengan menggunakan bahasa Korea. 안녕하세요. 제 이름은 Dwi Ananda'입니다. 저는 인도네시아에서 왔습니다. 저는 폴테크스 금은크스 팔렘방 간호학과의 학생입니다. 제 지위는 점차기입니다. 재작년은 포기하지 말고 끝까지 최선을 다하자입니다. 만나서 반갑습니다. 감사합니다. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan bahasa Indonesia di Korea Selatan dengan hubungan bilateral Indonesia dengan Korea Selatan dan strategi penyebaran bahasa Indonesia. Hubungan kedua negara telah terjalin dengan sangat baik dan terus berkembang tidak hanya dalam bidang ekonomi dan politik, tapi juga dalam bidang sosial dan budaya. Kerjasama yang kuat ini membuka peluang yang luas bagi penyebaran bahasa Indonesia di kalangan masyarakat Korea Selatan. Semakin erat hubungan keduanya, semakin banyak pula warga Korea Selatan yang merasa perlu tertarik untuk mempelajari bahasa Indonesia, baik untuk keperluan pekerjaan, perdagangan, pendidikan, maupun ketertarikan terhadap budaya Indonesia. Pemerintah Indonesia menjalankan berbagai strategi untuk mempromosikan bahasa Indonesia di Korea Selatan. Salah satu strategi utamanya adalah melalui program BIPA yang dikelola secara resmi, bekerja sama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Seoul, serta berbagai perguruan tinggi dan lembaga pendidikan yang ada di Korea Selatan. Program ini dirancang agar dapat dipelajari secara teratur dan terarah oleh warga Korea Selatan maupun warga negara lain yang tinggal di sana. Minat masyarakat Korea Selatan terhadap bahasa Indonesia tercatat cukup tinggi dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Banyak orang Korea yang merasa bahasa Indonesia ini sangat menarik dan mudah untuk dipelajari, sehingga sistem tata bahasa yang tidak terlalu rumit serta diiringi dengan kekayaan budaya Indonesia yang menarik untuk diketahui. Tujuan dan pelaksana program BIPA di Korea Selatan. Program BIPA resmi dibuka masyarakat Korea Selatan pada tahun 2021 oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Seoul. Tujuan utamanya adalah menyediakan wadah pembelajaran bahasa Indonesia yang teratur, terstandar, dan mudah untuk diakses oleh siapa saja yang ingin belajar di Korea Selatan. Pembelajaran yang mengikuti program ini sangat beragam latar belakangnya. Ada pelajar sekolah maupun mahasiswa, pegawai kantor, pebisnis, pegawai pemerintah, hingga orang yang sekedar tertarik dengan bahasa Indonesia. Jumlah pendaftar dari waktu ke waktu terlihat terus bertambah, yang menunjukkan bahwa antusiasme masyarakat Korea Selatan terhadap bahasa Indonesia sangatlah meningkat. Jika modernisasi program BIPA dapat dilakukan dengan baik, maka dampak yang akan dirasakan sangat besar dan positif. Bagi Indonesia, bahasa Indonesia akan dikenal di dunia dan semakin disukai dan semakin diakui keberadaannya di dunia internasional. Langkah Indonesia untuk menjadikan bahasa Indonesia secara bahasa luas di kancah internasional akan semakin dekat. Hal ini akan membawa dampak positif bagi kerjasama di berbagai bidang yang terjalin antara Indonesia dan Korea Selatan dalam jangka panjang. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya akan melakukan praktik komunikasi antara pasien dan perawat. Halo Bu, kenali dengan aku perawat Dwi. Di sini aku pengen ngobrol dulu dengan Ibu, boleh nggak Bu? Boleh. Oke, sebelumnya dengan nama Ibu siapa Bu? Francisca. Ibu Francisca. Kalau aku panggil Ibu Siska, boleh kan Bu? Apa-apa. Oke Bu, aku nak ngobrol sekitar 10 menit deh untuk tahu kondisi Ibu dengan apa yang Ibu rasakan. Bisa Bu? Bisa. Sekarang apa Bu yang Ibu rasakan? Perut kembung. Kembung. Terus galak agak melayang munyang dan. Jadi Ibu masih ngerasa sakit di bagian perut Bu ya? Iya. Dari pagi enggak Bu? Ngerasanya sakit? Pas agak siang tadi. Enggak siang. Kalau boleh tahu sakitnya tuh cak mana Bu? Apa kadang-kadang atau nyeri terus? Kadang-kadang kalau misalnya agak telat makan, nah mulai. Kalau biasanya sakitnya muncul, apa Bu yang Ibu lakuin biasanya tuh? Obat Obat apa Bu kalau nggak tahu? antasida Antasida. sama yang
obat sirup. Oh iya ya. Ibu udah makan belum malam ini? Sudah lah. Sudah ya. Nah kalau ibu udah kati nafsu tuh harus dipaksa Bu ya. Dimakan sedikit-sedikit, minumnya juga dicukupi, istirahatnya juga harus dicukupi, jangan begadang, jangan tidur malam-malam Bu ya. Iya. Kalau ada keluhan lagi langsung kasih tahu sama kami deh Bu ya, kami siap kok di sini. Iya. Sudah. Oke. Nah oke Bu, cak itu deh. Intinya pesan dari aku Bu, obatnya jangan sampai lupa untuk diminum. Dan setelah ini Ibu harus banyak-banyak istirahat Bu ya. Kalau sakitnya makin kuat atau ada keluhan yang lain, langsung panggil kami deh Bu ya. Iya. Ya oke, makasih Bu ya sudah ngobrol sama aku. Semoga Ibu cepat sembuh ya. Amin. Makasih sus. Ya, makasih Bu. Sama-sama. Silakan Bu. Baiklah, sekian perkenalan, penjelasan, dan praktek bicara antara perawat dan pasien dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.